please jangan main-main dengan investasi pabrik kalau Bapak tadi belum beres dengan urusan raw materialnya, mesinerinya, processing dan control system, itu masuk ke orangnya. Next slide. Ya, ini finance supaya kenapa saya cerita cemana meningkatkan profit, supaya kita juga sama-sama sepemahaman bahwa mill itu costnya besar loh Pak. Jadi jangan pikir itu pabrik opung kita Pak, suka-suka kita aja Pak ya, please Pak. Kadang-kadang kan ada manajer udah tahu ngolahnya cuma sehari ngolah, besok enggak, sehari masih bisa senyum-senyum nuntut bonus, gila dia bilang, sakit jiwa dia bilang. Lah kalau pabrik satu orang enggak mungkin itu untung Pak, bohong itu untung dari mana? Kecuali buah curian semua. Ya, gross profit itu revenue, hasil penjualan CPO, kernel dan cangkang dikurangi HPP. HPP itu biaya pembelian TBS, gaji, dan salary yang side ya, bukan yang overheadnya, bukan direktur. Oke, EBITDA itu earning before interest, tax, amortisasi, itu gross profit dikurangi operating expense. Operating expense itu GA, biaya umum dan biaya pemeliharaan ya. Nanti kalau sampai detailnya itu satu materi lagi. EBT itu adalah EBITDA kurang interest. Net profit itu Pak, EBT-nya masih kurang lagi bayar corporate tax 25%. Jadi luar biasa Pak, baik yang mau dibayar perusahaan. Bapak enak lah, bukan uang Bapak yang bayar, cuma gaji, bonus saja mau dituntut. Kasihan kadang-kadang lihat owner itu. Next. Ya, jadi saya harapkan kita mill dibuat profit center. Ini kira-kira investasi CAPEX pabrik Pak. Ini data saat ini ya, kurang lebih lah, bisa naik bisa turun tergantung juga nanti jenis tanahnya apa. Tapi average yang sekarang juga lagi saya jalanin karena kami lagi jadi konsultan juga bangun ada 2 pabrik. Pabrik 30 ton itu kurang lebih 110 miliar pakai VS, pakai horizontal lebih mahal sedikit. Ya, roughly kurang lebih 8-10%. Pabrik 45 ton pakai vertikal 150 miliar, 160 miliar kalau pakai HS. 60 ton 190 miliar. Ini asumsinya 10K Pak ya. Jangan nanti Bapak banding-bandingkan di salah satu tempat alumni saya, ini harganya bisa turun 30%. Tapi yang ketawa, ya, yang ketawa itu satu alumni itu. Ya, ini maksudnya kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi kalau genset turbin samakan frekuensi. Ini project 10K, pakai main contractor dan equipment pakai grade 1. Ya, ini dia harganya, kurang lebih lah, cincai lah Pak. Ya, jadi kalau ada seorang owner kemarin juga lagi saya ngadapin seorang owner, Pak Saragi kalau bangun pabrik itu gimana? Saya bilang full 10K, artinya semua dia beli boiler apa yang penting kasih kontraktor, Bapak terima siap. Oke. Tipe kedua Pak, tipe kedua semi 10K itu gimana Pak Saragi? Prop itemnya itu Bapak yang beli sendiri, seperti yang besar-besar boiler, turbin, genset, separator gitu-gitu lah, gear motor whatever. Itu nanti Bapak bisa beli kurang lebih sampai 80 miliar, sisanya kasih kontraktor. Oh itu namanya semi. Ada satu lagi Pak, apa itu katanya? Full swap kelola. Swap kelola itu gimana? Lah Bapak beli semua, nanti panggil tukang mandor-mandor, nanti ada yang pengawasan manajer satu, lah kerjain sendiri. Ini hemat, teorinya hemat saya bilang, karena untung yang kontraktor kan hilang, kira-kira gitu kan Pak. Kontraktor itu marginnya antara 12 sampai 14%, 15 tadi anggap. Itu hilang, dia hitung 200 miliar kurang 12%, berarti ada 20 miliar atau ya kurang lebih 25 miliar. Udah, saya pilih swap kelola, Pak Saragi sebagai konsultan, awasin itu. Mampus lah saya bilang. Jadi kayak gitu-gitu juga ya. Pak, Bapak kalau berani swap kelola, saya pastikan nanti di tengah jalan perjalanannya pasti banyak kendala. Pertama dari sisi procurement, yang kedua nanti dari sisi bagaimana mengkoneksi antar sub kontraktor ini. Berikutnya ada lagi adalah nanti kecepatan pekerjaannya. Saya pastikan minimum molor 4 bulan. Lah kalau molor 4 bulan Pak, Bapak kesempatan hilangnya kurang lebih sama dengan hemat yang Bapak ceritakan tadi itu. Belum lagi hasilnya kurang bagus. Ya jadi kalau dikasih kontraktor Pak, mereka punya manajemen, punya pengalaman yang nggak bisa juga kita beli ujuk-ujuk gitu Pak. Saragi itu taruh situ, dia kan udah 30 tahun, nggak bisa. Mau 60 tahun pun saya nggak bisa gantikan itu. Karena Saragi bukan mengajarin orang yang nggak bisa kerja. Jadi Saragi ditaruh jadi konsultan adalah memastikan orang pintar kerja ini supaya bisa. Dalam arti saya kayak dirjen Pak. Bukan ngajarin orang suara satu kurnya jangan begitu, enggak. Saya ini udah pintar. Masuknya saya ngatur. Suara satu dulu ya, jangan rebutan ya, tampar gitu. Kasar satu, suara 3, harmoni. Itu tugas konsultan.
biar Bapak tahu. Jadi jangan pikir kami malaikat juga, kecuali harganya ditambah 4-5 kali lipat dan lain-lain. Nah, next slide. Ya, ini biayanya kurang lebih Pak. Bapak bayangkan kalau Bapak pabrik 30 ton, anggap pakai VS, FBB prosesnya itu targetnya kalau bisa 140 Pak. 140 itu kurang lebih 1 bulan 15.000, 1 hari kurang lebih 600 ton, 600 ton olah atau 20 jam. Ya, ini konsepnya 20 jam full capacity. Jadi kalau targetnya 150 ton buahnya, depresiasi itu Pak kurang lebih kita bagi aja kurang lebih 18 tahun, karena building itu atau sipil 20 tahun depresiasi, kalau mesin antara 10 sampai 15, kita rata-rata kan bagi 18. Jadi kalau investasinya 110 miliar dibagi 18 itu depresiasinya 5,5, pabrik 4,5, 7,5 miliar. Ini miliar Pak ya. Dalam itu dia depresiasi dalam 1 tahun. Interestnya kalau tadi pakai funding 70% itu 8,5 miliar, 11,6, 14,6. Operating expense ini GA dan lain-lain, ini yang harganya sederhana aja, 12 miliar, 15 miliar, 18 miliar setahun. Jadi totalnya 26 miliar, 34, 42. Pak bayangkan loh Pak, kalau pabrik Bapak dibuat 60 ton, lah ngolahnya cuma 600-650 aja sehari rata-rata, atau 180-190 ribu, lah sayang kali Pak. Ngapain Bapak 60 ton, kalau bisa jual setengah, jual 20 ton aja setengah. Iya Pak, tengok selisihnya besar Pak, investasinya selisihnya 80 miliar. Lah itu yang nanggung siapa Mas? Maksud saya udahlah, sekarang pabrik-pabrik itu ngejarnya utility, karena utility itu yang paling membuat pabrik itu besar probability-nya bangkrut ataupun untung. Utility, bukan oil loss, bukan uang yang dicuri oleh manajer, enggak, itu terbatas sekali. Manajer nyuri 1 miliar 1 bulan pasti ketahuan cara hidupnya. Gak pernah ada orang yang nyolong uang banyak-banyak hidupnya sederhana, belum pernah ketemu. Kemarin terbukti orang pajak kan, biar viral. Maksud saya gini Pak, coba Bapak sekarang introspeksi, pabrik Bapak di kapasitas berapa, ngolahnya berapa? Lah kalau pabrik 45 ton ngolahnya masih di bawah 150 ribu atau 150 ribu, bahkan sampai 190 ribu, lah gampang lah Pak, ngapain mesti 45? Makanya hati-hati Pak, jangan pernah Bapak ujuk-ujuk terus mau buat pabrik besar-besar, kecuali cuci uang ya, itu saya di luar ini saya. Tapi kalau mau bisnis Pak, pastikan utility-nya itu benar hitungnya. Kalau enggak lah, Bapak nanggung ini semua nih. Ini belum cerita beli TBS, belum cerita gaji karyawan, belum. Lah itu sekarang makin lama marginnya makin tipis. Oke, next. Ya, potensial loss itu sesuai dengan KPI pabrik Pak. KPI pabrik itu utility, product loss, process cost, product quality, dan environment. Utility itu menyangkut kepada desain, berapa kapasitasnya, dan berapa processing hour-nya. Kalau product loss itu tadi udah dibicarakan sama Pak Iksan, oil loss dengan kernel loss. Process cost ya kurang lebih sekarang sekitar 100 rupiah per kilogram TBS. Per bank produk 400 rupiah, ya kurang lebih kali 4 lah. Oke, next, kita fokus ke yang next. Ya, utility dan produk loss saja, karena memang yang dua ini yang kita bicarakan bahas ini Pak. Jadi kalau Bapak mau ditanya cemana supaya pabrik untung, Bapak fokus ke yang dua ini aja dulu Pak. Karena kalau dua ini Bapak beres, logikanya processing cost-nya pun pasti beres Pak. Oke, kita next slide. Ya, contoh gini Pak, kalau Bapak utility-nya rendah, contoh pabrik 60 ton, targetnya ngolah 360 ribu 1 tahun, tetapi actualnya 270 ribu, maka ada minus balance-nya, kekurangan olah Bapak 90 ribu ton. Artinya pabrik Bapak kebesaran ini. Coba Bapak introspeksi pabrik Bapak, apakah Bapak termasuk penanggung dosanya? 90 ribu Bapak nggak olah, yang harusnya pabriknya disiap olah, itu kalau untuk dikalikan dengan dia punya revenue-nya, udah saya kalikan 90 ribu dengan rendemen 20%, kernelnya kali 5% aja, itu revenue-nya kurang lebih 216 miliar Pak. Kernel kurang lebih kalau dikalikan 5%, kalikan harganya sekitar 5 ribuan, itu 20 miliar. Jadi total revenue yang hilang, potensi yang hilang itu 236 miliar.
kalau tadi pakai 7% Pak revenue-nya, 7% dikalikan per 36, kita potensi kehilangan kita gara-gara utility-nya rendah 16 miliar. Pabriknya harusnya bisa ngolah 1.200, tapi Bapak cuma ngolah 900 per hari. Jadi ada less 300 ton per hari. Jadi biar enak itu yang setiap Bapak kekurangan buah di pabrik 100 ton per hari, maka potensial loss Bapak kurang lebih 5,5 miliar per tahun. Kejam kan Pak, kalau itu ditanggung bersama renteng sama karyawan dengan semua pengaman, mau gak kita? Gak mau. Yang nanggung siapa? Bos-bos itu. Jadi jangan Bapak pikir bos-bos itu untung terus, sometimes dia punya grup besar, ada bisnis yang lain, saling tutup-tutup juga. Dulu ada salah satu kontraktor ataupun supplier besar di Medan, saya nggak usah sebut nama, pasti Bapak tahu. Tiba-tiba dalam waktu sekitar 10 tahun, beli pabrik satu, beli satu, terus mantap, sampai kalau nggak salah 9 atau 10. Tiba-tiba datang berita duka, jual. Dan sekarang kalau nggak dengar-dengar mau dipilot. Ya, jadi jangan, nggak sesimpel itu Pak ya. Jadi please, kalau pabrik Bapak misalnya sekarang 30 ton, cuma ngolah 500 ton, taruh di benak kita, saya merugikan owner 5,5 miliar per tahun kalau memang kurang 100 ton. Kalau punya pabrik 60 ton, cuma ngolahnya 900 ton, saya membuat perusahaan ini rugi kurang lebih sekitar 16 miliar per tahun, atau kurang lebih sekitar 50 juta per hari. Ya, ini dia data. Dan ini bukan nakut-nakutin Pak, realita Pak. Karena di sini saya lihat ada owner, saya tahu ada beberapa kenal owner karena saya pernah juga menjadi konsultannya. Dan berita bagusnya tadi waktu ketemu, Pak udah malah lebih bagus Pak si proper, saya tanya dari kebun atau dari pabrik? Dua-dua Pak. Oh, alhamdulillah. Tapi maksud saya jangan terlalu bagus sekali, dari panggil lagi kita. Enggak, just kidding Pak ya. Next slide. Ya, ini kalau produk loss Pak, kalau tadi 16 miliar, kalau oil loss 1,4 Pak standarnya, actualnya 1,7, itu kan ada selisihnya 0,3 Pak. Potensial sepiros kita 0,3. Kalau dikalikan olahnya kasus yang tadi Pak, 270.000 ton dia olah, maka kita hilang minyaknya 810 ton, potensial loss. Karena juga gitu Pak, 0,2 standarnya seperti yang bilang Kaisar, actualnya 0,4, potensial 0,2. Kita kehilangan kernel 540 dalam 1 tahun Pak. Top. Kalau itu dikalikan duit Pak, dengan harga yang tadi saya bilang kali 11 juta, kali 5.000, itu CPO operasi 12 juta, kernel operasi 5 juta per ton, maka potensi kehilangan duit kita dari kernel itu, sorry yang kiri itu CPO ya. CPO itu 9 miliar, kernel itu 2,7 miliar, totalnya 12,4. Dan saya mau sampaikan Pak, 110 pabrik yang saya audit, semua laporannya berada di antara 1,2 sampai 1,6. 66 lebih lah. Tapi kenyataannya Pak, di atas 90% itu di atas 1,7. Bahkan ada yang 2,3 semua pabriknya. Ada satu grup yang pabriknya waktu itu 7, laporannya so sweet semua, 1,4, 1,42, 43, 41, 39 gitu-gitu lah yang kita cantik main gitu. Begitu kami masuk 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Bosnya bulet, terkejut, mukanya merah semerah di dalam hatiku, syukurin gitu. Inilah gunanya konsultan gitu. Ya akhirnya bagus, karena waktu itu semua temuan kita diperbaiki oleh tim saya, tak perlu di SP. Dan ketika kami masuk lagi disuruh, sudah makin bagus pabriknya. Dan OSL sudah berada di 1,5, 1,65. Nah kami udah mulai main kotornya, pasar gini sejak kali katanya. Dulu meriksa yang bocor sana bocor sini loh, sekarang udah ternak overfill pun diprotes ya. Memang gitu, namanya rising to the sky. Kalau nggak ada temuan, konsultan nggak laku. Ini yang ngajarin itu dulu Pak Taufik itu. Nah. Ya, jadi ini potensial loss Pak. Dan selalu itu saya bilang Pak, Bapak tidak bisa melihat 1,7 ini merupakan lebih dari 1,4. Nggak bisa dilihat Pak. Auditor aja kalau kelasnya asket Bapak suruh untuk audit si manajer ini Pak, kalau tahu dia levelnya cuma asket, lah dikerjain Pak, gampang kerjanya, tambahin aja air ke itunya, ke dilutionnya atau kemana lah supaya moisturnya tinggi. Karena hitungnya based on terhadap material balancing tadi, nggak pakai flowmeter lagi, bisa dikerjain semua.
terus kapasitas separator dikurangin supaya jangan besar kali, supaya nanti hasilnya lebih bagus, semua dimainkan, bisa. Makanya internal audit operasional Pak itu lebih penting menurut saya dibanding internal audit di bagian keuangan dan administrasi. Saya ulang lagi Pak ya, biar laku saya. Internal audit operasional itu jauh lebih signifikan penting dibanding internal audit finance dan administrasi. Karena administrasi paling banyak sejarahnya sepengetahuan saya dicolong sama manajernya, nggak pernah lebih 1 miliar. Tetapi kalau di sini lossnya tanpa sepengetahuan manajemen, bukan dicolong juga, itu kerugiannya bisa 1 sampai 1,5 miliar per bulan, dan sudah berjalan bertahun-tahun. Kerugian performa jelek itu lebih besar Pak dibanding uang yang bertaburan, mungkin hak fiktif lah. Lembur kelebihan bayar itu paling banter 300 juta sebulan Pak, udah hebat tuh Pak. Memang mau gajinya 40 juta operator press nggak mungkin ya. Jadi saya pastikan bahwa ini penting Pak untuk kontrolnya, dan yang hanya bisa kontrol ini secara independen adalah orang-orang yang punya kemampuan teknis operasional minimum sama dengan mill manager Pak, sebaiknya di atas itu. Nah memang susahnya kalau Bapak punya pabrik 1 dan 2, karena kalau Bapak hire orang kerjanya cuma ngaudit aja setahun 2 kali atau 3 kali, levelnya senior manager, maka costnya besar. Memang kembali lagi ke konsultan. Next slide. Ini proses cost Pak. Proses cost kami nggak bahas terlalu ini Pak. Kalau 100.000 per ton naik jadi 120, ya potensial lossnya cuma 5,4 miliar Pak, nggak tinggi-tinggi amat, itu yang saya bilang. Dan ini pun harusnya akan membaik kalau tadi yang di awal itu Bapak bereskan. Ini otomatis membaik Pak biasanya. Oke, next. Saya sebenarnya kalau ngomong terlalu lama capek. Pertama Bapak enak dengar, aku nggak bisa minum, nggak bisa makan, Bapak enak. Sebenarnya paling enak itu interaktif Pak. Bisa nggak interaktif komandan? Gini-gini, kalau bisa ini enaknya kan nego, kalau nggak merajuk kita. Bapak interaktif aja ya. Kalau nanti ada yang nggak suka lihat ngomong saya, tunjuk tangan aja gitu. Karena saya itu cuma 10 menit di depan aja, habis itu lupa gitu. Saya tunjuk ya. Kalau ada nanti macam nomor langsung tunjuk tangan aja, nggak apa-apa ya. Kita rubah aja yang model lain. Ini kan yang terakhir, suka-suka kita kan. Pak, gimana merubah improve utility? Utility itu adalah persen actual capacity dengan berapa lama Bapak ngolah dalam 1 hari atau 1 tahun atau 1 bulan. Ya, itu dia Pak, digabung udah. Bapak ngolah Pak, kami Pak, pabrik 24 jam terus Pak. Terus pabrik berapa tahun? 30. Terus berapa ngolahnya? Ya 450 Pak. Lah, Sontolo itu udah ngolah 24 jam tapi cuma 450. Iya Pak, karena kapasitasnya rendah kali Pak, cuma 21 kami dapat lah. Itu Sontolo ya bro, ngabisin solar aja kalian, karena pasti gandeng gitu. Ya, jadi kalau Bapak udah desain pabrik 30, harusnya minimum Bapak dapat 30. Iya, terutama pabrik 30 Pak, paling enak dari siapa yang ngomong dari Pak Edward dari siapa? Pabrik 30 ton itu enak sekali buat dia jadi 31, 32, 33. Iya, dibanding pabrik 60, membuat 61, 62, 63 lebih sulit. Gimana teorinya Pak? Panjang nanti ceritanya, undang aja saya. Jadi pabrik 30 itu memang lebih enak buat dia jadi 33, kira-kira gitu Pak. Pak, cuma ada di beberapa perusahaan, saya nggak usah sebut nama perusahaan, orangnya ada di sini, korporasi minum aja. Di perusahaan itu aneh, pabriknya misalnya 60 ton, Pak, desain kapasiti kita pabrik ini 60 Pak. Tapi Pak, yang terinstal itu cuma 58 Pak. Oh gitu ya. Jadi di desain 60, terpasang 58, 2 ton kemana lagi? Bilang dari jalan. Tapi efektifnya Pak, walaupun dia bisa 58, efektifnya cuma 54-nya itu Pak katanya. Terus ada lagi yang jual. Ini kan bahasa-bahasa maling semua ini. Lah kalau udah desainnya itulah, install itulah, efektif itulah, jual bro, jangan kok buat cakap-cakap mungkin orang Medan, jangan kok jawab maling gitu. Tapi itu terjadi. Dan perusahaan masih ada, orangnya pun ada di sini, masa aku tunjuk? Pasti senyum dia. Tahu kan? Tapi saya kan konsultan nggak boleh dialih sekali kan, nggak boleh nyakitin klien biar jaga langganan. Tujuan konsultan memberi kawan yang tahu, dari 100 yang tahu dia mau cuma adop 70%,
Kita yakinkan sekali lagi, Pak, silakan 100 Pak, enggak Pak, tetap 70. Oke, mantap Pak, memang 70 itu paling baik buat Bapak, harus gitu supaya terjaga hubungan yang baik. Karena kalau ditinggal konsultan dia hancur lagi. Nah, jadi gitu bro. Lebih baik dia dapat 70% daripada dua-dua nggak dapat apa-apa. Next slide. Ya, how to upgrade utility Pak. Tadi kita udah bicara desain dan masineri. Tadi saya sampaikan Pak, kalau mesin Bapak abal-abal Pak, ya contoh lah, saya nggak usah sebut. Separator itu cuma 2 aja mereknya yang paling populer di Indonesia. Nggak usah kita sebut namanya. AW lah gitu. Kalau di ayam goreng AW. Tapi sekarang kan udah banyak lagi macam-macam kan, ZA, CJ, macam-macam gitu kan. Saya nggak a priori untuk menggunakan merek-merek yang baru di luar branded, super branded yang memang harganya juga nauzubillah malas setengah mampus. Baut aja 4,5 juta kan, gila ya, sakit jiwa betul. Tetapi memang perlu Pak lihat success story-nya di mana. Kalau nggak ada success story juga lah, pakai aja yang branded itu Pak. Udah telan aja lah harga mahal itu di mana? Marginnya besar Pak, yang branded itu biar Bapak tahu marginnya berapa. Kalau dia jual 1 miliar, itu modalnya cuma 350 juta Pak. Tahu lah tuh orang, aku pernah trainingnya ke Singapura. BB Prokoma, ini Pak yang paling penting Pak. Jadi gimana meningkatkan utility terutama Bapak yang beli buah luar Pak, itu adalah bagaimana orang yang bertanggung jawab membeli TBS. Pak, membeli TBS itu adalah orang-orang yang harusnya mempunyai kualifikasi dan gaji di atas mill manager. Sorry buat mill manager, karena ini adalah orang yang paling rentan masuk neraka. Kalau di pabrik operator yang sulit masuk surga itu adalah orang-orang grading, sortasi. Saya waktu jalan-jalan ke neraka nggak pernah nemu satu pun orang sortasi. Makanya saya kalau ngaudit ketemu orang sortasi, Pak, Bapak minta pindah aja lah. Kenapa? Bapak pasti masuk neraka lah, udahlah pindah lah. Bapak mau jujur pun pasti dihubungin sama pemasok itu kan. Lewatkan bro gitu kan. Nanti 200.000 mau kasih. Mau dikasih pulsa. Mau nanti bisa dibalik pulsa, nanti bisa dibalik pulsa. Ya. Jadi udahlah, kita pun tahu lah. Jadi bagian pembelian ini adalah orang-orang yang memang sangat penting karena dia yang nanti menentukan profit margin Bapak secara paling besar dibanding mill manager Bapak. Sepanjang pabriknya udah diatur ya, masih diatur bagus. Baru berikutnya preventive maintenance Pak. Ya, jadi kalau pabrik Bapak, jadi gini, Pak Isan tadi Pak Edwan cerita tentang pabrik bersih. Pak, kalau pabriknya kotor, saya pastikan losisnya besar. Pasti itu Pak hukumnya, nggak ada ini Pak. Itu hukumnya udah wajib hukumnya, bukan sunnah. Pabriknya kotor, karena preventive maintenance nggak benar, pasti oil loss-nya tinggi. Tapi kalau pabrik bersih, belum tentu oil loss-nya bagus. Berarti ya, sama kayak gaji Bapak. Gaji mill manager bagus, gaji manajer yang bagus pasti tinggi. Tapi gaji mill manager yang tinggi belum tentu bagus. Banyak juga yang sontoloyo. Waktu interviewnya aja mau, gitu masuk sama aja. Tahu lah. Kelihatan kok. Jadi gini Pak, kalau lihat mill manager bagus sudah nggak perlu interview. Bapak lihat aja track recordnya. Makanya saya tetap sarankan Pak, kalau rekrut mill manager ke atas, nggak usah pakai karir.com, karir apa, Jobibi apa, pakai hunter, nggak usah. Bapak minta rekomendasi aja. Rekomendasi lebih efektif. Tapi gini Pak, Bapak jangan salah minta rekomendasi. Contoh, pabrik Bapak di Kalbar, di daerah Ngabang. Bapak minta rekomendasi misalnya sama orang Astra yang pabriknya settle di daerah Riau. Pak, cariin Pak manajer yang bagus Pak. Itu di mana? Di Ngabang Pak. Di itu Pak, di Sidas Pak, ada pabrik kami gini-gini Pak. Oh ya, dicarinya orang yang sama dengan dia. Lah, dia orang yang bagus tapi nanti di tempat yang salah. Lah, juara Astra, juara Sinarmas belum tentu bisa ngadapin di Ngabang itu. Kalau ada yang udah pernah jadi manajer di Ngabang dan selamat di situ, bisa bukan selamat dalam arti cuma comfort zone aja semua diiyakan, bisa ngatasin disiplin, saya hormat sama dia. Pengalaman saya dari Sabang sampai Merauke itu yang paling profit itu memang di situ Pak, di daerah Kalbar, di daerah Ngabang, bener kan? Iya, siapa sih yang orang-orang Ngabang? Kalau ada orang Jarum banyak di sini pasti. Itu ada Pak Taufik, grup Wilmarnya, ampun yang pabrik yang daerah situ. Ya saya tahu. Ya,
Saya lebih dari situ Pak, saya 3 tahun di sana, tempat jin buang anak itu Pak. Next. Oke, ini tadi yang saya bilang penting Pak. FBB Procurement Management itu gini Pak. Pak, pastikan pabrik Bapak itu bisa beli buah luar. Kalaupun Bapak punya inti misalnya pabrik 60 ton, intinya 800, 900, saya sarankan beli buah luar Pak. Oh tapi kalau beli buah luar nanti rendemen gabungannya Pak jadi rendah lah. Bapak mau cari rendemen bagus kelihatan atau mau cari profit? Beda kan Pak? Bapak kadang-kadang kan lucu-lucu, oh pabrik kami 24, 25, preket, belum tentu untuk Bapak. Jangan-jangan harus 26. Pak, mindsetnya harusnya bisnismen. Bisnismen itu lah 24 inti masuk buah luar 300 ton atau kurang lebih 25%-nya. Rendemen jadi turun, rata-ratanya jadi 22. Enggak apa-apa, seluntung. Emang kenapa? Iya, jadi polanya jangan gitu Pak. Jadi Bapak aja yang malas kerja, Bapak mau turun, mana turun. Kenapa? Orang untung kok bos. Goal targetnya itu apa? Aware atau profit oriented? Ini yang perlu Pak. Ada. Ini sebenarnya dua-dua benar, dua-dua salah juga. Maksudnya gini. Waktu Bapak beli buah luar, Bapak orientasinya mau apa sih? Oh Pak, aku nggak mau tahu. Yang penting rendemen dapat 19 Pak. Karena itu target dari bos saja. Nah, kalau ternyata ada misalnya buahnya agak jelek, tapi mau harganya di diskon 15%, rendemennya turun 10%, lah kenapa enggak? Lah kalau ada buah dari seorang petani yang orang Batak merantau punya 100 hektar, bahan bakunya bagus, rendemennya udah kita potong semua tenera, bisa rendemen 24, lah kenapa enggak dia dikasih harganya nambah sekitar 20%? Lah tapi siapa yang tentukan itu Pak? Lah ini manajer pembelian itu Pak, dan nggak mudah cari orangnya Pak. FBB Plus sama kontrol sistem itu perlu Pak, jadi tiap hari harus dikontrol dan ada targetnya lah ya, berapa EBITDA marginnya, itu bisa dibuat simulasinya Pak, dan itu udah lama dilakukan oleh grup-grup besar yang jago-jago beli buah luar seperti yang tadi saya bilang, makanan Amerika AW itu Pak, AA dan W, Anda tahu lah Pak. Terus FBB Grading System dan penalti Pak, ini juga Pak, saya sarankan orang sortasi Bapak itu jangan karyawan tetap, karena saya udah bilang Pak, saran saya di situ taruh leto karyawan yang PKWT, tiap 4 bulan maksimum 6 bulan pecat, karena training itu gampang kok, 1-2 hari aja kok. Kalau Bapak buat dia lama-lama di situ, lah terkontaminasi Pak. Pegang ngomong saya. Sulit sekali masuk surga orang yang udah bertahun-tahun ada di sortasi Pak. Bapak beli buah luar, bohong Pak, tunjukin nama saya orangnya, saya bawa jalan-jalan gratis deh. Nggak ada, sulit Pak. Ya paling nolongnya sederhana atau kapal keruk aja. Ya pas ada Bapak kontrol dia begini kayak bodoh-bodoh. Oh ya Pak, ini kalau mentah kita tolak nih Pak. Wah, ini nggak ada, aku nggak ada ampun nih Pak ini. Begitu mulai malam masuk bro, masuk sorwell order sepur, hilang jejak, tiba-tiba rendemen 17, bingung cari alasan kan, hapus juga lah, utang aja kita, berapa malah 600 ton, naikkan lah 2%, masa segitu, nanti lah kacau kita ini, udah utang aja lah 12 ton, utang, nah kalau besok bisa dibayar, kalau nggak dibayar, saya mau saya sebut lah Pak, di grup besar, korban hutang CPO yang dipecat, banyak sekali. Lah kadang-kadang juga atasan manajernya kan sontoloyo kan Pak. Aku nggak mau tahu lah, punya rendemen segini, jadi sama gila, sakit jiwa jadi kan. Karena dia pun juga sama yang nyetel-nyetel itu. Cuma kalau dia audit dia nggak kena, karena perintahnya nggak ada tertulis. Bos itu nggak pernah mau perintah tertulis kalau udah ngarang-ngarang ke pidana gitu. Iya. Lah, aku kalau udah ada ngomong bos Bapak, aku nggak mau tahu. Udah Bapak mendingan cari kerja yang lain aja lah. Bapak jadi korban benar. Saya dulu gitu juga. Saya pasti ngomong ini, saya pelaku dulu, cuma sekarang sudah tobat. Makanya enak jadi konsultan itu, karena saya kalau udah masuk ke dalam satu pabrik lihat jidat manajernya dari ibu, udah usah dipakai, buka aja semua, tahu semua kok itu bilang. Karena kita pemain juga. Term payment to server bayar. Pak, ada perusahaan yang saya masuk dulu di daerah Sumatera Selatan, saya nggak usah sebut namanya. Oh Pak, kami bayar supplier 2 minggu. Lah, ini loh gogoknya dia. Dia kalau bayar 2 minggu ke supplier, artinya dia berhutang sama supplier. Kalau supplier dihutangi 2 minggu, dia butuh modal kerja untuk 14 hari, kan gitu teorinya Pak.
Kalau dia misalnya teorinya masukin buah 1 miliar satu hari, maka dia butuh modal kerja 14 miliar. Modal 14 miliar ini nggak gratis, pasti dinaikkan marginnya. Harusnya dia cuma ngambil 25 rupiah per kilo, dinaikkan lagi jadi 125 karena utang kan. Akhirnya beliau ini harus bayar bunga yang